Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang transkripsi dan translasi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Kesya Rizkina, selanjutnya ada Afrilia Zuzita, selanjutnya ada Indah Titania Harahap, Meidi Alda Kairo, dan Gania Faustin Akila. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses transkripsi, proses translasi, dan juga gambar mekanismenya. Yang pertama ada transkripsi. Transkripsi adalah proses di mana informasi genetik pada molekul DNA disalin ke molekul RNA oleh enzim RNA polimerase, sehingga terbentuk RNA messenger atau mRNA yang nantinya akan menjadi cetakan untuk menghasilkan protein dalam sel eukariotik. Proses ini terjadi di dalam inti sel atau nukleus, sedangkan RNA yang dihasilkan kemudian akan dipindahkan ke sitoplasma. Transkripsi adalah tahap awal dari ekspresi gen, yaitu aliran informasi DNA ke RNA, kemudian selanjutnya ke protein atau dogma sentral. Proses transkripsi. Proses transkripsi merupakan tahap awal dalam ekspresi gen, yaitu penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi RNA, khususnya RNA messenger atau mRNA. Proses ini berlangsung di inti sel atau nukleus pada organisme eukariot dan melibatkan enzim utama RNA polimerase. Tahap pertama disebut inisiasi, ketika RNA polimerase menempel pada daerah promoter DNA dan membuka heliks ganda pada bagian gen yang akan disalin. Selanjutnya, tahap elongasi terjadi ketika RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA cetakan antisense strand dan menyusun rantai RNA baru dengan pasangan baru komplementer adenin dengan urasil dan sitosin dengan guanin. Proses berlanjut hingga enzim mencapai sinyal terminator, menandakan akhir transkripsi. RNA yang telah terbentuk kemudian melepaskan diri dari DNA, kembali membentuk heliks ganda. Yang pertama, inisiasi. Enzim RNA polimerase menempel pada daerah tertentu di DNA yang disebut promotor. Setelah itu, DNA membuka sebagian pilinannya atau untai ganda terbuka. RNA polimerase mulai membaca untai DNA sebagai cetakan untuk membentuk RNA. Yang kedua, elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA, menambahkan nukleotida RNA satu persatu yang berpasangan komplementer dengan DNA cetakan. Selama proses ini, rantai RNA atau pre-mRNA terus bertambah panjang. Yang ketiga, terminasi. Ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminasi atau akhir gen, proses transkripsi berhenti. RNA yang baru terbentuk dilepaskan dari DNA. DNA mengulung kembali ke bentuk heliks ganda. Hasil akhir RNA yang dihasilkan disebut mRNA atau messenger RNA yang nanti akan digunakan dalam proses translasi untuk membentuk protein. Peran transkripsi. Transkripsi berperan sebagai jembatan utama dalam aliran informasi genetik atau dogma sentral, yakni DNA, RNA, protein. Hasil transkripsi berupa mRNA membawa pesan genetik menuju ribosom di sitoplasma, tempat sintesis protein berlangsung melalui translasi. Selain itu, transkripsi merupakan titik regulasi ekspresi gen karena aktivitas dapat dikendalikan oleh faktor-faktor seperti promotor, enhancer, atau faktor transkripsi. Dengan pengaturan ini, sel dapat menyesuaikan produksi protein sesuai kebutuhan, misalnya untuk pertumbuhan, respon terhadap stres, atau diferensiasi sel. Translasi merupakan proses pembentukan rantai polipeptida atau protein berdasarkan urutan kodon yang terdapat pada molekul mRNA hasil transkripsi. Proses ini terjadi di ribosom baik di sitoplasma pada sel prokariot maupun pada ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar pada sel eukariot. Translasi memerlukan 4 komponen utama, yaitu mRNA sebagai cetakan, tRNA sebagai pembawa asam amino, ribosom sebagai tempat pembentukan ikatan peptida, dan berbagai faktor translasi yang membantu jalannya proses.
Setiap tRNA memiliki antikodon yang komplementer terhadap kodon pada mRNA, sehingga setiap asam amino dapat ditempatkan secara tepat sesuai urutan genetik. Proses translasi dimulai pada kodon inisiasi AUG yang mengkode asam amino metionin. Subunit kecil ribosom mengenali kodon ini dan berikatan dengan tRNA pembawa metionin, kemudian bergabung dengan subunit besar ribosom membentuk kompleks inisiasi translasi. Proses inisiasi ini memerlukan energi dari hidrolisis GTP dan dibantu oleh faktor-faktor inisiasi seperti IF1, IF2, dan IF3 pada prokariot serta ELF pada prokariot. Setelah kompleks terbentuk, translasi memasuki tahap elongasi, di mana ribosom bergerak sepanjang mRNA dari arah 5 ke 3. tRNA yang membawa asam amino berikutnya masuk ke situs A pada ribosom dan membentuk ikatan peptida dengan asam amino sebelumnya melalui enzim peptidil transferase. Rantai polipeptida yang terbentuk akan bertambah panjang dari ujung N atau amino menuju ujung C atau karboksil. Proses ini berlanjut hingga ribosom mencapai kodon terminasi, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Karena tidak ada tRNA yang memiliki antikodon komplementer terhadap kodon stop, posisi tersebut akan ditempati oleh protein relase faktor atau RF yang akan menyebabkan pemutusan ikatan antara rantai polipeptida dan tRNA sehingga rantai polipeptida terlepas dari ribosom. Setelah itu, subunit besar dan kecil ribosom akan berpisah dan rantai polipeptida hasil translasi dilepaskan untuk mengalami pelipatan serta modifikasi pasca translasi di badan Golgi sehingga menjadi protein fungsional. Berikut ini adalah gambar proses dari translasi. Terjadi 3 tahap. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Dan yang terakhir ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan boleh tulis komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.